kebutuhan darah. Ini luar biasa. Dalam rangka studi banding aspek pengelolaan darah dan inovasi terbentuknya kampung donor yang ada di sejumlah desa termasuk Desa Karangduren, Kecamatan Balung. PMI Kabupaten Jember menerima kunjungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kegiatan yang juga dihadiri oleh Muspika Balung beserta jajarannya tersebut, PMI Jember juga melayani kegiatan donor darah di halaman pendopo desa. Bagi warga yang sudah mendonorkan darahnya sebanyak 10 kali akan diberikan piagam penghargaan. Salah satunya Ahmad Paijo, warga Desa Wringin Telu, Kecamatan Puger ini. Selaku salah satu pendonor ini. Iya, alhamdulillah saya sebagai pendonor merasa sangat tersanjung dengan adanya piagam penghargaan ini. Sedangkan dari niat awal ini adalah sedekah yang bisa saya berikan hanya berupa darah agar bermanfaat bagi orang lain. Silakan sebanyak 28 tim yang datang, dan tentu kami bangga PMI Jember dipilih sebagai salah satu tempat stabilis untuk pengalaman di Jember dibawa ke sana. Maka kami hari ini menunjukkan kampung donor Karangduren yang memang tidak kita akui prestasinya. Donor selalu bertambah dan donor rutin dan selalu muncul donor pemula. Jadi sebuah hal yang patut kita tampilkan, kita tunjukkan kepada mereka. Tentang strategi tentu kita bersinergi dengan berbagai pihak. Khusus untuk unit transfusi darah di PMI Jember kan kebetulan kita sudah berstandar yang tertinggi. Maka dengan apalagi kita memajukan itu dengan mandiri. Ya, PMI Jember maju dengan mandiri, maka ini menjadi kebanggaan kepada mereka. Melakukan 16 tarian donor darah. Kami memilih Kabupaten Jember karena di sini ada kampung donor darah yang akan menjadikan sebuah inovasi bagi kami nanti di Makassar yang kami akan mengaplikasikan, karena donor darah di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar itu masih sangat rendah dalam hal perekrutan. Dengan adanya kampung donor darah ini kami apresiasi dan sangat termotivasi bisa nanti mengaplikasikan di Kota Makassar. Kemungkinan di Kota Makassar kami tidak membuat namanya kampung donor darah, tapi ada istilah lorong donor darah di sana. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Di kandang milik Saiful, warga Dusun Banjarsari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, terdapat sejumlah sapi yang diduga terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Bahkan sapi yang berusia 15 hari miliknya mendadak mati dengan gejala awal mulut berbusa dan suhu badan panas. Saiful yang merasa khawatir langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala desa. Penyebabnya kena penyakit PMK. Sakitnya berapa hari ternaknya, Pak? Ini sudah selama 3 hari. Yang mati itu, Pak? Meninggal 1. Umurnya berapa yang mati itu, Pak? Umur 15 hari. Oh, masih pedet ya, Pak? Ya? Masih pedet. Kades pun langsung melaporkan hal ini ke Puskeswan Kencong agar bisa segera diperiksa petugas kesehatan hewan. Dan ternyata sapi-sapi milik Saiful tersebut suhunya telah mencapai 39 derajat Celcius bahkan sampai 41 derajat Celcius. Petugas kesehatan hewan mengimbau pemilik ternak harus rajin memberikan asupan vitamin pada hewan ternaknya. Hingga saat ini jumlah sapi di Umbul Sari yang terkena PMK mencapai 65 ekor sapi, sedangkan jumlah sapi yang mati mencapai 7 ekor. Sapi yang mati tersebut mayoritas merupakan pedet atau anak sapi yang disebabkan oleh minimnya asupan susu dari sang induk yang kurang nafsu makan akibat penyakit mulut dan kuku. Oleh sebab itu, sapi yang terkena PMK harus diberi asupan nutrisi tambahan berupa telur ataupun makanan lembut lainnya. Ya, yang banyak yang mati itu hanya di ternak muda, Pak, seperti pedet yang umur 15 hari sampai 1 bulan. Karena kenapa, Pak? Induknya kena sakit mulut dan kuku, asupan makannya berkurang, bahkan dia tidak mau makan, terus untuk susunya dia tidak ada. Nah, untuk menghindari kematian yang tinggi ini, pedet ini harus dikasih telur, Pak, atau gula merah, juga empon-empon sebagai asupan gizi pengganti susu tersebut karena di induknya tidak keluar susunya, Pak. Dari Umbul Sari, Sukito, Jember 1 TV melaporkan.
Keluhan warga yang disampaikan kepada Bupati Jember beberapa waktu lalu mengenai bencana banjir yang kerap kali disebabkan oleh meluapnya Sungai Tanggul kini mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut. Sungai Tanggul Lama akhirnya berhasil dinormalisasi menggunakan alat berat dari Provinsi Jawa Timur. Sungai yang selama ini mengalami penyempitan kini telah kembali ke ukuran semula yakni selebar 12 meter. Para petani khususnya di Dusun Banjarrejo Timur yang selalu mengalami gagal panen akibat banjir di setiap musim hujan akhirnya bisa lebih tenang. Alhamdulillah saya sebagai warga sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah desa dan yang telah menyalurkan unek-uneknya masyarakat Sumberagung untuk normalisasi sungai ini ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi lagi, Pak. Apakah selama ini sungai tersebut nggak pernah dinormalisasi, Pak? Sudah lama sekali, bahkan ini kayaknya selama saya di sini nggak ada normalisasi, belum ada normalisasi untuk di sungai yang ini, Pak. Tugiran, Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru mengatakan bahwa memang di desanya kerap kali mengalami banjir. Dengan normalisasi ini, dirinya menyampaikan terima kasih atas perhatian dari pemerintah. Tugiran juga mengimbau warga untuk tidak menanam tanaman keras dan tidak mendirikan bangunan di sepanjang bantaran sungai sebab bisa mempersempit kembali lebar Sungai Tanggul Lama. Panjangnya Sungai Tanggul Lama itu 6 kilo. Dari mana sampai ke mana, Pak? Dari Hulu itu Pondojoyo sampai ke Desa Sumberagung. Ini hanya pelebaran atau kalian pendalaman, Pak? Nah, karena selama ini sudah berpuluh-puluh tahun di Sungai Tanggul Lama ini tidak pernah tersentuh oleh pengerukan, otomatis ini kan menjadi pendangkalan dan penyempitan. Apakah selama banjir di Desa Sumberagung ini yang kerok ke sungai ini, Pak? Nggih, betul sekali, Pak. Ini permasalahannya yang petani Sumberagung yang 50 hektar tidak pernah panen itu kendalanya juga dari Sungai Tanggul Lama ini yang tidak pernah dikeruk. Dari Sumberbaru, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah aksi damai ratusan anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Jember dalam memperingati Hari Krida ke-50 di depan Pendopo Wahya Wibawa Graha Kamis pagi. Anggota HKTI menyerukan sejumlah keluhan para petani serta menuntut perhatian pemerintah tentang nasib petani. Sejumlah tuntutan tersebut antara lain naikkan HPP gabah, jaminan harga yang menguntungkan bagi petani, tolak pencabutan subsidi pupuk bersubsidi, menolak rekomendasi DPR RI terkait 9 komoditi pertanian yang disubsidi, dan menagih langkah cepat pemerintah pusat terhadap penanganan virus PMK pada ternak. Usai berorasi, Ketua HKTI Jember Jumantoro juga akan bersurat kepada Presiden terkait 5 keluhan petani yang harus disikapi secara cepat. Surat tuntutan petani akhirnya diterima oleh Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang menyempatkan hadir di tengah aksi. Agenda hari ini sebetulnya dalam rangka Hari Krida Pertanian, hari bersyukurnya petani, seharusnya hari ini petani tersenyum, tapi kenyataannya hari ini Hari Krida Pertanian, petani Indonesia menangis di negeri agraris. Jadi kami hari ini akan menyampaikan surat kepada Presiden yang hari ini sebetulnya kami ingin titipkan kepada Bapak Bupati kita sebagai pemimpin pilihan kita, pilihan rakyat untuk disampaikan kepada Presiden sebagai simbol pemerintahan kita ada. Kami tidak perlu capek-capek harus ke Istana Negara, tapi kami akan menyampaikan ini kepada Bupati yang disaksikan oleh Kapolres ataupun siapa yang menyaksikan agar 5 tuntutan kami itu disampaikan kepada Bapak Presiden. Yang pertama adalah naikkan HPP gabah yang mulai dulu hampir 5 tahun lebih HPP gabah itu tidak ada perubahan. Sedangkan biaya produksi sudah naik antara 30-40%. Sementara itu, Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman menerima seluruh keluhan dari para anggota HKTI Jember dan berjanji akan membawa surat terlampir tersebut untuk dibawa dan disampaikan kepada pemerintah pusat. Saya kira ini adalah persoalan nasional apa yang disampaikan dalam aspirasi ini. Karena itu kami akan ikut mengawal ini agar suara rakyat yang di Jember khususnya para petani ini bisa nyampe di pusat dan betul-betul menjadi pertimbangan di dalam mengambil kebijakan ini untuk mengambil sebuah keputusan sehingga betul-betul bisa berdampak positif kepada masyarakat khususnya para petani. Nah, itu
itu harapan saya, mudah-mudahan ini juga didengar oleh pengambil kebijakan di semua lini, baik di kabupaten, provinsi maupun lebih yang di pusat. Giat tersebut ditutup dengan makan bersama ala santri dengan bahan hasil kebun. Turut hadir langsung Kapolres Jember serta sejumlah kepala UPD. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Seperti yang terlihat pada kios pedagang daging sapi di Pasar Tanjung yang terlihat sepi dan lenggang seiring menurunnya daya beli konsumen untuk membeli daging sapi di tengah merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Daya beli konsumen menurun cukup drastis hingga mencapai 75%. Padahal saat ini harga daging sapi juga mengalami penurunan Rp5.000 per kilogramnya. Harga daging sapi kualitas sedang yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp120.000 turun menjadi Rp115.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada harga daging sapi kualitas super dari Rp130.000 turun menjadi Rp125.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab pasti menurunnya daya beli masyarakat, namun diduga wabah PMK pada ternak sapi menjadi pemicunya karena pembeli was-was untuk membeli daging sapi. Pasukan sapi, kalau sapi sehat susah sekali. Kebanyakan sapi sakit. Jadi berhubung saya menjaga bibit saya, terus menjaga kualitas daging, jadi tetap saya cari ambil sapi sehat. Itu yang kendalanya sekarang itu. Akhirnya pasokan menipis ya? Pasokan sehat. Menipis, nggak ada sama sekali di pasar sapi sehat. Kalau daya beli daging? Daya beli berkurang sekali, 75%. Di samping itu, para pedagang daging sapi mengaku saat ini juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan ternak sapi sehat, sehingga pasokan daging sapi untuk kebutuhan rumah tangga maupun pemilik usaha juga terbatas. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Di Desa Manggisan Tanggul terdapat area pembibitan yang cukup luas milik Darto. Aneka macam bibit tersedia mulai dari bibit tanaman apokat aligator, apokat milky, apokat markus, kelapa hibrida, hingga bibit berbagai macam jenis durian seperti jenis bawor, durian tembaga super, durian matahari, durian jenis petruk, musangking, D24, montong, serta durian hitam. Tempat pembibitan ini juga menjadi rujukan pelajar dan mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan. Usaha pembibitan ini mampu menyerap tenaga kerja setempat untuk pekerjaan mencampur tanah dengan sekam, memindahkan bibit ke dalam polybag maupun stagnasi, atau memindahkan bibit yang baru di polybag ke tempat yang tidak kena matahari secara langsung. Salah satu pedagang bibit dari Pamekasan Madura, Muzamil, mengaku terpaksa datang dari jauh karena di Pulau Madura tidak ada pembibitan seperti di Desa Manggisan Tanggul. Jauh sampai ke Tanggul ini? Ya, ini mau ngambil bibit. Oh, bibit durian. Terus bibitnya nanti itu dijual lagi apa ditanam sendiri, Pak? Dijual lagi. Gitu ya, Pak? Dibawa ke pasar-pasar. Gitu ya, Pak? Mengapa, Pak, kok sampai jauh datang ke Tanggul? Apakah di sana tidak ada pembibitan, Pak? Ya memang tidak ada, karena di sini barangnya memang bagus-bagus. Keistimewaan barang-barang dari Tanggul untuk dibawa ke Madura itu apa menurut sampean, Pak? Keasliannya. Ya, Pak? Keasliannya. Gitu, Pak. Kalau memang bibitnya tuh bawor, kalau montong, yang musangking. Gitu. Apa yang paling disukai oleh warga, Pak? Jenis bibit kalau apa? Oleh warga, kalau di Madura itu jenis montong sama musangking, durian merah. Darto yang mempunyai usaha yang ditekuni sejak tahun 1999 ini mengatakan bahwa memang banyak warga atau petani lain yang menanam pohon durian tapi tidak bisa berbuah sampai puluhan tahun karena salah memilih bibit. Menurutnya penanaman durian yang baik itu letak tanahnya harus di atas 600 meter di atas permukaan laut atau MDPL, termasuk pH tanah harus sering diperiksa. Darto juga menyarankan kepada petani untuk tidak hanya senang menanam saja karena perawatan juga penting. Untuk harga kami harga grosir, jadi
harganya paling murah tapi bukan murahan. Jadi mereka seperti sekarang dari Madura itu sudah pagi-pagi sudah datang untuk belanja kami. Mereka rata-rata dijual kembali dan juga kami bersaing dengan sentral-sentral benih durian seperti Majalengka, Bali, Magelang itu. Ternyata teman-teman para pengada, para pedagang juga lebih senang belanja di kami karena fisik tanaman itu beda jauh gitu dengan yang kami sebut tadi. Ya, kami sarankan untuk pandai-pandailah memilih benih atau bibit karena apapun yang kita tanam itu bibit itu menentukan. Jadi kalau sudah bibitnya tidak jelas asal usulnya itu juga merugikan para petani, terutama masyarakat kita. Terkadang petani kita itu tradisional, seneng nanam banyak tapi setelah ditanam ditinggal. Itu percuma aja gitu ya. Kita kan butuh buahnya, bukan butuh banyaknya pohon, enggak gitu. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Dengan berjalan kaki sejauh 1 km, ratusan warga dan tokoh masyarakat di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul ini membawa obor sebagai bentuk sukacita perbaikan jalan rusak yang sudah sejak lama ditunggu-tunggu kini sudah terrealisasi dengan baik. Bagi warga desa setempat, pengaspalan jalan poros yang dipusatkan di Padukuhan Kemirian Dusun Jombatan, Desa Darungan ini merupakan salah satu pencapaian bersejarah. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan tradisi selamatan berupa tasyakuran dan doa bersama agar infrastruktur yang sudah dibangun bisa membawa berkah termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Kasih Infrastruktur Desa, pihak DPU Bina Marga dan SDA, serta Babinmas dan Babinsa tersebut, Kades Darungan Haji Sukron Arafid mengaku sangat berterima kasih kepada Bupati Jember Hendi Siswanto dan Wakil Gus Firjaun Barlaman beserta jajarannya atas realisasi pembangunan infrastruktur jalan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Sedangkan jalan yang belum teraspal di Desa Darungan tinggal jalan menuju Dusun Gondang dan Sumber Bulus. Aktivitasnya untuk ke pasar itu ya sekarang sudah mulai kedak kayak dulu sudah Pak. Kalau dulu sebelum jalan ini aspal ya jarang warga sini turun untuk ke Tanggul karena sangat malas dan pulangnya itu katanya ini bisa sakit pinggang. Kalau sekarang alhamdulillah warga sudah sangat bersyukur dan bisa malam juga bisa tidak malas untuk ke Tanggul. Dari pemerintah desa sendiri apa tidak ada rencana pembangunan pasar misalnya Pak? Ada rencana, ini masih dalam proses tahapan-tahapan. Kita bisa musyawarah dengan perangkat desa, dengan ketua BBD beserta dengan jajarannya, khususnya para tokoh-tokoh yang ada di Desa Darungan, wabil khusus yang ada di Dusun Jombatan. Kasih Infrastruktur DPU Bina Marga Desa dan SDA Jember Mahmud Riyah mengatakan bahwa jalan ini diperuntukkan untuk kendaraan kelas 3 sehingga tidak boleh over kapasitas. Karena kebanyakan jalan di Jember cepat rusak akibat truk kelebihan muatan. Kami juga sangat bersyukur atas terlaksana proyek pembangunan jalan ini, yang mana pembangunan jalan ini sudah dinantikan oleh masyarakat utamanya Desa Darungan selama bulan tahun, dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Kades Darungan atas dukungannya dan juga kepada Bapak Bupati Jember atas terlaksanaan proyek ini. Himbauan pada pengguna jalan Pak, khususnya kendaraan barang Pak. Karena jalan ini kelasnya kelas 3 yang mana beban maksimal 8 ton, kami mengimbau untuk pemilik truk agar dapatnya untuk melintasi jalan ini mengurangi beban sesuai dengan beban maksimal 8 ton tersebut supaya jalannya lebih awet. Sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang ada di Padukuhan Kemirian. Karena jarak tempuh dari sini ke Juraban awalnya itu sampai 1 jam. Tapi alhamdulillah setelah dibangun seperti ini, sekarang tinggal 10 menit.
Jadi ucapan terima kasih khususnya kepada pemerintah Kabupaten Jember yang saat ini dipimpin oleh Bapak Hendi dan kepada Bapak Kepala Desa Darungan yaitu Bapak Haji Syukran Arafid yang telah peduli memberi kenyamanan kepada masyarakat desa yang awalnya dulu tidak pernah dibangun-bangun, Pak. Wawancara Haji Son Haji dari Tanggul Sugito Jember 1 TV melaporkan. Kesenian reog Ponorogo yang terus dikembangkan oleh grup reog Sardulo Bimo Mudo dari SMA Bima Ambulu Jember ini sejatinya tidak lepas dari mitologi atau legenda dalam masyarakat Ponorogo yang terdiri dari banyak versi. Salah satu versi yang cukup terkenal adalah kisah Raja Kelono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin yang sekarang menjadi Ponorogo. Dalam cerita tersebut, Raja Kelono Sewandono ingin mempersunting putri Kediri bernama Dewi Diah Ayu Songgolangit. Orang yang mendapat tugas untuk meminang putri Kediri itu adalah Bujang Ganong yang berasal dari Kediri. Agar tak dikenali oleh orang-orang Kediri, Bujang Ganong memakai topeng dengan bentuk rupa yang sangat buruk saat melamar putri Kediri. Singkat cerita, lamaran Bujang Ganong atas nama Kelono Sewandono itu diterima oleh putri Kediri. Namun sang putri memberikan satu syarat, yaitu Kelono Sewandono harus mengalahkan Singo Barong yang ada di Alas Roban sekitar Pantura, Jawa Tengah. Syarat itu disanggupi sehingga unit pasukan kuda atau kavaleri dikirim ke hutan untuk mencari Singo Barong. Dalam pertempuran di hutan ternyata pasukan-pasukan yang dikirim itu telah dikalahkan oleh Singo Barong sehingga memaksa Raja Kelono untuk turun tangan secara langsung. Ketika merasa tertekan, Raja Kelono pun membanting perhiasan sumping telinga ke tanah dan berubah menjadi 2 ekor burung merak. Saat Singo Barong sedang terlena, kelengahan itu dimanfaatkan Raja Kelono dengan mencambukkan senjatanya yang bernama Pecut Saman, sehingga Singo Barong berhasil dikalahkan. Kemenangan itu membawa Raja Kelono Sewandono bisa diterima untuk mempersunting putri Kediri Dewi Diah Ayu Songgolangit. Dari sinilah kemudian dikembangkan menjadi permainan reog Ponorogo seperti yang ditampilkan oleh kelompok reog Ponorogo Sardulo Bimo Mudo milik SMA Bima Ambulu Jember. Diceritakan dalam mitologi Ponorogo bahwa reog ini merupakan sebuah perjalanan Raja Bantarangin, Raja Kelono Sewandono ke Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit dengan membawa persyaratan yakni senopati berkuda jumlah 144 orang, juga hewan berkepala 2 yakni dada merah, dan juga tontonan yang belum ada di masyarakat. Tokoh dalam kesenian reog yang pertama adalah Kelono Sewandono yang merupakan Raja Bantarangin, Raja dari Ponorogo, dan juga Patih Bujang Ganong yang merupakan senopatinya dari Raja Kelono Sewandono, dan selanjutnya adalah prajurit berkuda yang merupakan persyaratan untuk melamar Dewi Songgolangit, dan juga ada Warok yang merupakan tokoh spiritual di Kabupaten Ponorogo dan juga Dada Merah atau Singo Barong. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam kunjungan ke kantor PT Jember Vision di perumahan Kodim Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, pihak provider Next Parabola melakukan sosialisasi tentang persiapan digitalisasi dan penayangan Piala Dunia 2022 kepada puluhan pemilik jaringan yang tergabung dalam naungan PT Jember Vision. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Direktur PT Jember Vision juga menandatangani MOU atau nota kesepahaman dengan Next Parabola. Didik Satria selaku Regional Sales Manager Next Parabola menjelaskan bahwa pihaknya siap mengawal PT Jember Vision untuk melakukan percepatan proses digitalisasi. Yang pertama, hari ini kami dari JNP Next Parabola, saya Didik Satria dan Bu Evi datang kemari adalah untuk menindaklanjutin kerjasama digital untuk di Jember Vision ini, dan mudah-mudahan program box digital di Jember ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan di perjanjian kerjasama kami. Yang pertama, kami akan support dari sisi boxnya ya, dengan
Kita akan support dengan marketingnya juga, kita untuk promosinya dan lain-lainnya ke pelanggan dan lain-lainnya. Kita akan kerjasama dengan Jember Vision untuk mensupervisi terus Jember Vision untuk bisa tersosialisasi dan terpakai serta nyampe ke pelanggan untuk digitalnya ini. Kerjasama ini akan terus langsung, jadi selama di udara masih ada bisa nangkep tayangan televisi, kita berharap Next Parabola dengan Jember Vision ini selamanya bisa kerjasama. Jadi target kami awal adalah 50.000, mudah-mudahan bisa meningkat, satu Jember bisa menikmati tayangan Next Parabola yang berkualitas dari Jember Vision. Sementara itu, menurut Direktur PT Jember Vision Imam Zainuri, perusahaan TV kabel yang ia pimpin sudah sangat siap untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2022 serta akan selalu berusaha memberi kemudahan bagi pelanggan PT Jember Vision dalam menghadapi era digitalisasi. Alhamdulillah, barusan hari ini tepatnya kami kedatangan tamu dari pihak Next Parabola selaku pemilik konten resmi dari penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar nanti. Ini merupakan suatu kunjungan yang luar biasa, dan hari ini juga sudah kita laksanakan penandatanganan kontrak kerjasama dengan beliau. Yang pertama adalah kontrak tentang penyelenggaraan acara eksklusif yang hanya dimiliki oleh Next Parabola dengan PT Jember Vision. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kontrak juga dengan penyediaan fasilitas STB yang diberikan secara eksklusif kepada PT Jember Vision untuk disupport untuk pengembangan di era digitalisasi ini. Piala Dunia sangat siap kita, tapi nanti Piala Dunia dapat ditayangkan di channel analog. Jadi belum bisa dinikmati di channel di dalam STB karena kontrak kami dengan Next Parabola dengan grupnya di channel analog. Seperti saya katakan tadi, karena ini ada ketersediaan, kesanggupan penyediaan STB kepada para LO yang ada di naungan, di bawah naungan atau mitra PT Jember Vision, maka kami memberikan kemudahan kepada para LO yang nanti akan didistribusikan kepada semua pelanggannya dengan cara pembelian yang tidak memberatkan, yaitu dengan cara pembayaran cicilan tanpa bunga. Jadi harga STB itu dibagi berapa kali angsuran yang akan dibayarkan tanpa bunga. Jadi free, clean cicilannya, misalnya dari angka 250.000, kalau dia cicil 5 kali, maka dia setiap bulan harus membayar hanya Rp50.000. Ada satu saya tambahkan, bahwa di dalam pendistribusian STB itu nanti kita akan distribusikan sesuai dengan daftar pelanggan yang sudah dimasukkan ke PT Jember Vision. Contoh, misalnya seseorang itu mempunyai pelanggan 500 pelanggan misalnya, maka Next Parabola hanya akan memberikan kredit untuk 500 STB. Selebihnya kalau ternyata nanti dalam perjalanannya meningkat menjadi 600 misalnya, maka yang 100 nanti dia harus beli secara tunai. Jadi saya mohon kepada semua para LO, lakukan update data, jangan lagi mempersoalkan berapa selama ini kontribusinya, tetapi update data terbaru berapa, itu yang akan kami sediakan STB-nya. Insya Allah, kami PT Jember Vision selalu berusaha meringankan beban pelanggannya. Percayalah, kami akan bersungguh-sungguh untuk memberikan fasilitas kemudahan kepada para pelanggan kami sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami PT Jember Vision. Dari Jember, Mahardika Vicky, Jember 1 TV, melaporkan.